Hai, perkenalkan nama saya Tasya Simbolon. Saya Prodi Agribisnis Hortikultura semester 3. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang MS Word tahun 2019. Nah, kita mulai dari home. Nah, di home ini kita temukan jenis-jenis dokumen, kemudian ada recent, ada pin. Di sini recent ini bisa kita lihat uh, pengerjaan dari date modified yang terbaru gitu kan, seperti ini. Terus ada new ini untuk melihat apa aja sih model-model dari dokumennya tersebut. Terus ada open ini untuk penyimpanan kayak OneDrive, PC, Edit Place, Browse, Document and Folders. Di sini kita bisa lihat penyimpanan di dokumen tersebut. Terus ada info. Di sini kita bisa mendapatkan info dari dokumen seperti dokumen satu Word. Nah, di sini ada size, page, Word, dan lain-lain sebagainya. Di sini untuk nge-save, ini save as, print, share, export, calls, account, feedback, and option. Nah, langsung ke home. Kita pilih blank dokumen. Nah, di blank dokumen itu terdapat beberapa macam menu seperti file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, view, dan help. Dan terakhir, tell me what you want to do. Yang pertama adalah paste. Paste ini kayak seperti misalnya kita dari copy terus kita paste, kayak menyalin dari apa yang di copy. Terus ada cut. Cut itu untuk memotong atau menghapus sebagian kata ataupun semua kata, kita bisa dari blok gitu kan. Terus format painter itu kita bisa menyalin tanpa harus nge-copy. Terus di sini ada font itu ada jenis huruf, terus ada ukuran huruf, terus di sini ada nama yang memperbesar dengan cara cepat, ini memperkecil dengan cara cepat, dan di sini untuk misalnya kita lupa gini, misalnya hurufnya harus huruf besar semua, tapi kita buat huruf kecil, nah kita bisa langsung ke uppercase ataupun jenis-jenis yang kita mau. Terus di sini ada bold, ada huruf miring, dan ada garis bawah. Di sini ada namanya garis tengah huruf atau kata. Di sini kita bisa buat misalnya untuk aljabar, di sini juga pangkat. Nah, di sini untuk shading atau efek hurufnya, di sini dia highlighter kayak kita mewarnai tulisannya. Terus di sini ada warna dari tulisan. Masuk ke paragraf. Paragraf itu ada bullets, dimana di situ untuk penanda atau poin-poin yang kita mau, seperti tandanya. Kemudian ada namanya numbering seperti ini. Misalnya kita buat poin 1, 2, 3, A, B, C, seperti itu. Nah, di sini juga untuk poin-poin yang biasa kita gunakan. Terus untuk paragraf, di sini kita bisa rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri. Terus di sini ada spacing, terus di sini ada kayak shading dari kata-kata tersebut. Terus di sini ada borders, di mana kita bisa membuat borders kayak tabel sederhana sih sebenarnya. Nah, di sini ada style huruf. Nah, biasa kita menggunakan style huruf normal. Kemudian di sini ada find, replace, select, dan editing untuk misalnya mencari, replace, dan select. Kemudian kita masuk ke insert. Insert itu ada cover page. Cover page itu biasanya terletak di depan. Kita bisa memilihnya untuk sebagai halaman pembuka kita. Terus blank page itu untuk halaman baru, sama seperti page break. Nah, ini sama sih kegunaannya. Terus ada table. Kita bisa membuat table. Kita bisa menghitung, menjumlah untuk matematiknya gitu kan. Terus ada picture. Picture bisa kita ambil dari dokumen. Online picture itu bisa kita ambil dari Google. Terus ada shapes, ada icon, 3D model, smart, charts. Charts itu biasanya kayak diagram, grafik, dan screenshot. Nah, di sini get add-ins, my add-ins, Wikipedia kita bisa ambil dari Google. Di sini juga online video kita bisa masukkan dari Google. Link, bookmark, cross reference itu bisa kita dapatkan dari Google juga, seperti komen juga. Kemudian apa sih kegunaan header footer? Header footer itu biasanya digunakan untuk membuat suatu catatan kaki. Terus page number itu untuk halaman. Nah, kita bisa gunakan ini. Terus ada text box. Text box ini kita gunakan kayak misalnya kita menambahkan suatu kalimat pada
gambar. Dan di sini ada pelengkapnya, ada explore quick parts, terus ada namanya insert word art, terus ada namanya ini untuk menambahkan tanda tangan pada dokumen kita. Terus ini untuk tanggal dan waktu, dan di sini untuk cek equation dan simbol. Ini biasa digunakan untuk matematik kayak aljabar dan lain sebagainya. Kemudian ada desain. Desain kita bisa melihat dokumen formatting seperti bentuk tulisan, terus ada colors, ada fonts, ada paragraph spacing, effect, set as default, watermark. Kita bisa menambahkan kayak logo pada dokumen kita, terus warna halaman, terus pinggiran halaman kita bisa gunakan pada menu page background. Kemudian ada layout. Layout itu kayak margin. Margin itu biasanya untuk memilih kayak ukuran kanan kiri, atas bawah. Terus orientation itu bisa portrait, landscape. Kemudian size itu biasa kita gunakan A4. Nah, untuk columns kita bisa buat 2, bisa buat 3, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk breaks ini juga bisa membuat halaman baru. Line number juga bisa untuk membuat halaman. Nah, hyphenation itu sama seperti hal ini. Kemudian untuk indent, untuk paragraph spacing kita bisa atur. Kayak ini misalnya spacing 1,5 atau biasanya bisa kita ganti-ganti 0, 1,5 tergantung kita dalam penulisan dokumennya. Kemudian ada arrange, ada position, wrap text, bring forward, stand backward, selection pane. Nah, ini untuk objek yang mau kita masukkan. Kemudian kita masuk ke reference. Di sini ada table of contents, kayak kita mau buat suatu daftar isi. Kemudian ada add text, itu memasukkan teks, dan update table. Nah, di sini untuk footnote biasanya digunakan untuk jurnal ilmiah atau karya ilmiah. Terus ada insert endnote, endnote. Terus ada next footnote untuk menambahkan footnote. Kemudian ada smart lookup, kayak melihat apa sih yang kita isi dalam footnote tersebut. Insert citation itu sama aja kayak menulis daftar pustaka, yang seperti kayak stylenya itu apa, APA atau MLA gitu. Bibliografi juga seperti itu. Insert caption, kita memasukkan gambar sekalian captionnya gitu. Ada insert table of figures, cross reference, dan sebagainya. Kemudian mark entry, insert index, dan mark citation, insert table of authorities. Itu sama seperti kayak footnote. Terus ada mailings, itu untuk envelope, biasanya undangan, labels, undangan atau surat gitu kan, labels. Terus start mail merge, itu untuk menulis surat. Terus kita bisa memilih siapa aja mau kita kirim, terus kita bisa mengedit siapa aja mau kita edit. Terus highlight merge file, address block, creating line, insert merge file. Ini untuk isi yang kita gunakan dalam surat. Kita bisa highlight, kita bisa buat address, creating, insert merge. Yang kita bisa lakukan di write and insert file. Preview result. Terus ada find receipt, check for errors, untuk mengecek apa aja ke yang error pada kata-kata kita. Terus ada finish and match, bisa kita langsung kirim gitu. Terus ada review itu bisa kita lihat ada spelling and grammar, thesaurus, word count. Ini untuk mengecek spelling and grammar yang kita tulis. Terus ini bisa untuk berbicara. Terus check accessibility, translate language, itu bisa kita gunakan untuk bahasa asing. Kemudian new comment, delete, previous, next, show comments, itu bisa kita lihat dalam bentuk terhubung ke internet. Terus track change itu bisa seperti melihat apa aja sih perubahan yang terjadi pada dokumen, seperti kita copy terus rupanya ada yang berubah. Nah, kita bisa track change. Terus accept, reject, itu kita bisa mampu, misalnya benar kita accept, reject, ya udah kita reject aja. Terus kita compare dan restrict editing atau hide ke ini. Untuk view, kita bisa read more, print layout, web layout, outline draft. Nah, kita bisa lihat di views. Immersive reader itu untuk baca, vertikal seperti ini. Kalau set biasanya dia terbelah 2 gitu. Ruler, throttle, navigation pane itu untuk show. Zoom bisa kita gunakan untuk 100%,